Ini bukan di negeri bambu Tiongkok. Ini juga bukan di Hawaii. Dan ini bukan air terjun biru Rio Celeste di Costa Rica. Kalian percaya nggak kalau ini semua bisa kalian temuin di tempat yang hanya hitungan jam dari Jakarta? Sukabumi. Percaya deh, nggak harus keluar negeri buat dapetin petualangan seru kayak gini. Saya Naufal Samudra. Inilah petualangan saya di kaki Gunung Halimun, Sukabumi. Wih, sepanjang perjalanan saya dimanjakan pemandangan alam Sukabumi yang cakep banget. Semangat langsung membuncah. Rasanya makin gak sabar buat cepat sampai. Ini dia nih tujuan utama saya. Kasepuhan Sinar Resmi. Ada di antara perbukitan, Kasepuhan Sinar Resmi jadi kampung adat yang masih menjaga adat dan tradisi. Saya kagum banget sama tata letak bangunan rumah yang diapit pemandangan asri. Tempat ini pas banget deh buat healing dari rutinitas sesaat. Buat warga Kasepuhan Sinar Resmi, nyari hasil alam pastinya penting buat denyut nadi kehidupan. Sekarang saya lagi diajak ikut berburu madu hutan nih. Ini masih jauh kita nyarinya. Iya, mudah-mudahan aja dapat sih, masih jauh sih. Tapi emang kalau misalnya nyari tuh selalu dapat, Kang? Apa? Kadang dapat, kadang enggak gitu loh maksudnya. Soalnya kan susah, yang gitu kan susah. Tadi kan kita dari sana tuh, dari gunung sana. Nah, mudah-mudahan dari sini kita dapat gitu. Biar bisa nemuin sarang lebah, biasanya mereka nyari di antara dataran alami. Pin. Mana? Sigana itu. Malang. Yang ada yang tuh, Pin. Doang namanya. Oh, coba. Ayo deketan. Temuan lah. Kang, ini dapat, Kang. Ada. Mudah-mudahan ada. Ada. Bentar. Belum jelas. Alhamdulillah. Setelah effort yang kita kasih, alhamdulillah kita nemuin. Wih, beneran ada. Wuhuu, kayaknya kami beruntung nih. Akhirnya ketemu sarang yang cukup gede. Nah, kita sekarang lagi dekat banget sama sarang lebahnya. Ini 5 meter lah kurang lebih. Bisa kelihatan di sana mereka masih tenang karena kita belum ngusik mereka. Tapi pada saat kita ngambil madunya, udah pasti mereka terbang. Jadi ya ini sangat bahaya lah pastinya. Kang, bahaya kan ini ya? Bahaya, nggak bahaya kalau satu mah. Takutnya dia keroyokan gitu. Takutnya makanya Akang berlindung aja biar saya yang ambil nanti. Seperti kalian dengar, ini harus expert yang lakuin. Saya berlindung. Akang, selamat. Good luck. Siap. Oke, sekarang biar ahlinya aja yang eksekusi. Biar aman, saya menjauh dulu deh. Dan mantau Kang Alpin beraksi dari tempat aman. Bener-bener si Akang itu nggak pakai pelindung ya? Emang biasanya ngambil kayak gitu, Kang? Iya, udah biasa. Dia paling pakai asap aja kayak gitu. Oh, jadi fungsi asapnya itu untuk ngelindungin Iya, dia. untuk ngelindungin dia, untuk supaya si lebahnya pada kabur. Oke. Wih, itu benar-benar dikelilingin loh. Iya, dia ntar dipotong pakai Tangan kosong itu. Pakai tangan kosong. Dia nggak pakai alat apa-apa. Kalau lihat ukuran sarangnya sih, saya yakin madunya pasti banyak ya. Wah, bener-bener deh. Selama ngambil madu, perasaan saya campur aduk.
Pas pengasapan dimulai, pemandangannya bikin merinding. Ribuan lebah langsung berterbangan. Wah, itu lebahnya udah pada berterbangan. Banyak banget lagi, Kang. Iya. Tuh. Tapi aman. Serius ini bakal narik ke sini nggak sih, Kang? Aman, jangan. Kalau ke atas nanti kelihatan sama lebahnya. Nanti ke sini lebahnya. Aman. Kita di sini aja. Nggak kebayang sih kalau diserang segitu banyak lebah yang ngamuk karena madunya diambil. Semoga Kang Alvin aman ya. Jangan ke atas, Kang Nopal, jangan. Tuh. Emang mungkin respon gue agak lebay ya, tapi ini emang beneran ngeri, guys. Emang bener-bener ya kalau misalnya kita nyaksiin secara langsung, ini sesuatu yang beda banget. Maksudnya perasaan gue juga agak tegang nih, karena ya ini lebah liar, bukan lebah yang dipanen gitu. Terus si Akang juga berani banget ngambil pakai tangan kosong. Salut sih, keren. Oke, kelihatannya Kang Alvin udah menjauh nih dari sarang. Saya udah gak sabar lihat sebanyak apa madunya. Sekalian nyicipin juga lah. Wih, banyak banget, Kang. Segini. Iya. Ini anakannya. Hah? Ini madunya cuma sedikit madunya. Ini madunya ini, bukan ini. Oh. Oke. Jadi madunya yang ini, Ya, bukan yang ini madunya. ini apa, Pak? Sarang. Ini anakannya. Ini Ini sarang. anakannya. Di dalam ada anakannya. Anakan. Lebah. Oh, telur lebah di sini. Iya. Jadi ini masih ada khasiatnya apa enggak? Ini bisa dimasak nanti, kita bisa bikin pepes buat makan. Pepes nanti. Ya. Mari kita cobain. Iya, siap. Kalau emang bener, oke lah, pepes sarang lebah jadi menu ekstrim yang wajib saya cobain. Ternyata sarang sebesar ini madunya tuh cuman segini. Iya, karena apa? Musim kemaraunya baru 2-3 hari, jadi belum banyak madunya, Banyak. jadi Oke. lebih banyak anakannya gitu. Waduh, beneran saya kaget sih. Tapi ya, rezeki dari alam wajib disyukuri ya. Ini agak sedikit scary karena masih ada lebah-lebahnya di dalam. Tapi gue penasaran banget sama rasanya. So, rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Oke. Ini kita udah dapat. Let's try. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak banget. Ini pertama kali aku nyobain madu fresh dari hutan. Rasanya beda banget sama apa yang kalian biasa rasain. Di antara sarang lebah ada larva yang bisa diolah. Wih, gue penasaran banget sih jujur karena gue belum pernah cobain. Ini juga kalau dimakan mentah enak. Bisa. Hah? Kalau suka enak. Bisa dimakan Bisa, mentah. Bisa. Enak ya. Cobain kali ya? Ya boleh, cobain. Coba. Wah, penasaran ini. Katanya dimakan mentah juga bisa. Oke, tantangan baru buat saya nih, nyobain larva yang katanya gurih. Cukup syok sih, tapi siapa takut? Gas! Yang ini. Iya itu. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Belum begitu berasa ya? Coba lagi. Mungkin harus saya yang agak lebih gede. Ini. Menarik. Gimana rasanya? Jujur kalau misalnya dibumbuin mungkin agak lebih enak. Ini rasanya tuh sangat flat, nggak berasa kayak gimana. Mungkin kalau abis dibumbuin baru berasa. Kata si Akang sih, larva lebah proteinnya tinggi, bisa buat stamina lah. Versi mentahannya udah, sekarang coba kita langsung masak, biar nyoba versi mateng ya. Kalian pernah coba pepes sarang lebah? Ini sih kali pertama buat saya. Oke, kalau bumbu sih sederhana ya. Cuma bawang, cabai,
sama garam. Lanjut, sarang lebah yang udah dipotong tinggal diracik, terus dibungkus pakai daun Berarti pisang. satu bungkusan itu bisa banyak ya? Nggak harus satu porsi? Iya, paling 2, 3. Nah, bumbu yang dimasukin itu bawang putih, bawang merah, sama ada cabai juga, sama garam. Ini dia hasil bungkusan gue. Nah, kalau misalnya kita bakar, kira-kira berapa menit, Kang? Sekitar 10 menit. 10 menit. Bakar pepes sebentar aja. Setelah aroma daun pisang mulai kecium, angkat dan siap disantap. Kang, ini udah matang ya? Ya udah matang ini, udah matang. Bisa diangkat? Dia bisa diangkat langsung. Kita coba untuk angkat dari apinya. Ini, sep. Satu dulu. Satu dulu. Ini tadi dibakar sekitar 10 menit. Dan daun pisangnya sih udah kebakar ya. Kita lihat dalamnya nanti kayak gimana. Gue penasaran. Aroma asap pepes sarang lebahnya udah kemana-mana nih. Oke lah, langsung kita unboxing aja yuk. Kita pengen buka bungkusannya, tapi challengingnya di sini panas. Panas, bro. Nah, kita buka dulu. Oke, nah ini dalamnya. Udah ada air-air yang keluar. Mari kita lihat isinya kayak gimana. Wih. Wah, nggak kelihatan kayak sarang lebah ya. Lebih kelihatan kayak tempe ini sebenarnya. Aromanya sih gurih banget ya. Aromanya tuh enak banget. Gua nggak bohong. Ini wanginya tuh very gurih. So, aku penasaran. Mari kita coba. Yang dimakan tuh ini kan? Ya, itunya. Oke. Pernah nyobain lu? Enggak, ini pertama kali. Pertama kali nyobain. Pertama kali, Kang. Makanya penasaran banget. Kalau Akang sering? Sering, udah sering. Bismillahirrahmanirrahim. Abis dibumbuin, jauh lebih enak. Ini gurih, tapi gue ngerasain ada rasa kacang ya dikit ya. Tapi emang gue lebih suka yang sesudah dimasak daripada yang mentah. Kalau yang mentah tadi rasanya kayak telur amis. Ini enak. Ini enak. Kang, ini selain dibikin kayak gini, bisa diolah kayak gimana lagi? Bisa, banyak, ada ya bisa ditumis. Oh, ditumis Nah, bisa? Ditumis. Buat gorengan juga, bala-bala. Wih, buat gorengan bisa? Iya, pakai terigu. Enak. Jadi bukan cuman ini doang olahannya. Kita bisa olah dengan cara yang lain juga, dijadiin gorengan, kayaknya sih enak banget ya. Crispy gimana gitu. Tapi ini aja udah dipepes, mantep banget, luar biasa. Habis ketemu yang ekstrim, saya mau refreshing dulu ah. Emang setiap hari gue selalu dikasih kejutan selama gue di sini. Gue suka banget sama tempatnya, luar biasa. Pemandangannya itu selalu keren-keren banget. Gue kagum parah, dan kalian harus lihat sih ini tempatnya kayak gimana. Gue super surprise. Kalian udah siap gue reveal tempatnya? 1, 2, Masuk kawasan Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu, curug atau air terjun larangan jadi sajian alam lain yang bisa saya nikmati. Pesona curug ini nggak kaleng-kaleng loh. Ini nih yang bikin saya bela-belain melipir dari Kasepuhan Sinar Resmi. Tuh, lihat sendiri, air terjunnya berdiri gagah dengan aliran air yang besar. Keren banget ya. Luar biasa indah.
dengan air super jernih dan kebiruan. Belum lagi suara gemuruh airnya, bikin irama alam yang nenangin banget. So peaceful ya. Berdiri di tepi curugnya aja udah berasa segarnya. Gak mau buang waktu, saatnya saya main air. Wuhuhuhu. Emang airnya tuh di sini lagi bersih banget, jernih luar biasa. Terus juga nggak dingin, tapi di kulit dan di badan tuh rasanya seger banget, enak banget, luar biasa. Air terjunnya kelihatan makin keren karena diapit sama batuan granit dengan ketinggian sampai 15 meter. Curug Larangan benar-benar ngasih sajian alam yang spektakuler. Kolam di Curug Larangan ini dalamnya dari 4 sampai 8 meter. Rasanya saya nggak mau beranjak nih. Pengennya sih main air lebih lama. Gue pengen coba buka mata, tapi nggak bisa di dalam air, susah. Iya, airnya dingin banget nih, segar. Kolam pemandiannya juga luas banget ya, jadi puas nih berenangnya. Tapi ingat ya, kalian harus punya skill berenang yang mumpuni. Soalnya selain dalam, arus di curug ini lumayan kenceng. Wuhuhuhu, seru! Sumpah, tempat ini rekomen abis sih buat lepas dari rutinitas sesaat. Wih, saat tubuh terapung di Curug Larangan beneran ngasih efek yang nenangin pikiran. Ya beginilah kalau alam dijaga, dipandang indah, dinikmati sepuasnya, dan sekejap bikin fresh lagi. Oh ya, di Curug Larangan ini juga nggak lepas dari cerita mitos loh. Konon masyarakatnya percaya siapapun yang datang gak akan kembali. Makanya dinamakan larangan. Kini mitos itu dipahami sebagai bentuk penghormatan pada alam agar tetap terjaga. Ngabisin waktu di Curug Larangan, bikin badan bugar. Wah, saya jadi nggak sabar nih buat ketemu kejutan lain di sini. Di Kasupuan Sinar Resmi, ibu-ibunya kelihatan selalu sibuk ya. Saya mau nimbrung Punten. Mangga, Ambu. mangga, mohon. Iya, ini lagi bikin kue apa nih, Ambu? Ini ngadamel kue pasung, Kue pasung. Mohon. Kue Oh, pasung. dia bikinnya tuh pakai ginian ya, Bu? Iya, pakai daun. Seru sih lihat ibu-ibu di sini ngariung. Kue khas kayak gini kerap diolah dan pastinya dibuat secara tradisional. Ambu, aku mau nanya, Iya. kalau kue pasung itu biasanya dihidangkan kalau lagi ada acara apa? Biasanya ini mah acara-acara tertentu aja. Jadi sebulan sekali adanya ini. Oh, Iya, kalau waktu bulan purnama itu 14 bulan purnama baru bikin kue pasung. berarti bisa dibilang kalau lagi ada sesuatu yang spesial gitu Iya, ya? acara jangan- ritualnya itu. Iya. tahu nih. Jangan-jangan gara-gara ada aku ya, Ambu ya? Makanya Ambu jadi bikin. Iya, makanya spesial buat AA ini. Soalnya kan AA jarang kesini ya. Jadi Iya. disuguhin kue pasung sama Ambu. Masya Allah. Nanti kalau udah jadi dicobain ya. Boleh dong. Siapin dulu bungkusan kue pasung. Terbuat dari daun pisang yang dibentuk kerucut. Butuh tangan telaten sih untuk bikin cetakan kue pasung yang sempurna. Susah. Gampang-gampang susah. Semua yang kelihatan di desa ini tuh kelihatannya doang gampang. Iya, Padahal tuh. pas dipraktekin. Praktekin, iya makanya
istilahnya kalau ada tuh tidak bisa disepelekan. Enggak, memang iya, bener. jadi harus benar-benar serius. Cuma pakai tepung beras dan gula aren, cara bikin kue pasung cukup unik. Adonan yang sudah siap tinggal dimasukkan ke cetakan. Nah, biar adonan nggak tumpah, cetakan dikasih penyangga dari tangkai padi. Lalu tinggal isi deh cetakannya. Bu, Ya, aku boleh coba nggak masukin adonannya? boleh kalau bisa. Ayo, mangga. Kelihatannya seru soalnya. Kayaknya gampang ya. Wah, ternyata ada triknya juga nih. Saya pikir gampang. Salah sedikit bisa bikin adonan tumpah. Nah, ini sekarang udah selesai diisi ya. Tinggal dikukus. Ayo, mau dikukus sama silakan, Mangga. Boleh, Iya, aku bawa, bisa. Bu. Iya, nih aku pegang. Iya. Langsung taruh aja di atas. Ternyata nggak cuma satu kue, nggak cuma kue pasung doang yang kita coba buat, tapi ini kita mau bikin apa lagi, Ambu? Ini namanya kue awuk. Kue awuk. Iya, awuk ya namanya. Yang ini lebih gampang berarti ya daripada yang Iya, tadi. gampang ngelihatnya dulu. Lihatnya dulu. Iya. Campur tepung beras dan tepung ketan, tambahkan gula aren, lalu campur rata. Mau nyobain ininya? Boleh. Ya, coba. Kalau kata manis, berarti ya. Ini dia bumbunya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Gimana? Enak ya? Enak. Setelah bahan-bahan siap, bungkus dengan daun pisang. Terakhir, kukus kue awuk sampai matang. Sempurna. Oke, tanda-tandanya udah matang nih ya. Wah, udah jadi nih Ambu ya. Udah matang ya. Sekarang kita angkat nih. Awas tuh. Aduh, coba bisa nggak? Pelan-pelan panas tak? Wangi banget, wangi gula aren ya. Iya, wanginya alami ya. Wangi daun pisangnya, wangi gulanya. Ini mah. Angkat kue pasung dan angin-anginkan. Terus ini dibuka satu-satu. Iya, enggak, ini gini aja. Tapi kalau mau tahu hasilnya, buka. Tahu cara bukanya? Nah, ada, iya, sama Sini ya? dibuka, terus dikelilingin gitu. Nah, ini kalau kita mau lihat hasil dari kue pasungnya. Wih, Tuh. teksturnya bener-bener Lembut ya. Lembut. Tuh, lembut jadinya itu rasanya juga nok cina pelem. Coba ya, kita Rasanya. langsung cobain. Awas panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik panas Enak banget, enaknya. creamy, rasa berasnya berasa, terus juga Gula arennya. gula juga. aren manis, Iya. garamnya juga bikin Rasa. nambah tekstur ya. Iya, tambah rasa juga jadi gurih itu. Kalian kalau belum pernah cobain rugi banget. Aku beruntung. Tekstur kue pasung nih lembut banget. Paling nikmat sih dimakan pas panas-panas. Gue beruntung banget karena gue bisa cobain kue ini mumpung lagi panas-panasnya dan anget-angetnya, baru banget jadi. Ini alami banget semua bahannya dan rasanya luar biasa. Kalian rugi banget kalau belum pernah cobain kue pasung. Mari kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak kan? Mantapnya. 8,5 dari 10. Aduh, alhamdulillah. Oh. Terima kasih. Olahan kue awuknya juga udah matang. Gas, langsung cicipin. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kalau aku boleh jujur, Bu, aku tim awuk. Aku lebih suka Enak ini ya? dibandingkan yang tadi. Iya. Yang tadi enak juga. Dua-duanya enak. Cuman bener kata Ambu, yang ini itu lebih berasa Iya. karena pakai ketan ya, Bu ya? Iya, sampai ketan ya. Beras ketan sama dia juga pakai Gula aren. gula aren, Sama terus juga kelapa parut.
Bener-bener ya, Sukabumi selalu kasih kejutan ekstra buat saya. Kali ini saya mau tes nyali. Ikut permainan ekstrim yang lagi digelar. Wah, kalau lihat yang seru gini, pompa adrenalin langsung auto on nih. Kang, ini permainan apa? Kelihatannya seru banget. Ini permainan boles. Boles. Ya, kalau bahasa Indonesianya bola tangan api. Oh. Iya. Cukup dengan tempurung kelapa, api, dan nyali, boles siap dimainkan. Ya, untuk bolanya pakai kelapa yang dikupas dan udah direndam minyak tanah. Pas bola terbakar, para pemain mulai deh saling unjuk gigi buat freestyle. Jujur saya kepo parah sih, gimana serunya juggling bola api cuma pakai tangan kosong gitu. Bisa, mau nyoba? Mau sih, Oke. pengen banget. Oke, siap. Nah, seperti yang kalian dengar tadi, ini adalah permainan bola tangan api. Ini udah permainan tradisional di sini, jadi nggak pakai lama lagi, gue pengen langsung aja cobain. Let's go! Bisa dibilang boles mirip main basket, tapi pakai api nih. Tim yang bisa masukin bola ke keranjang dapat poin. Gampang lah ya, kalau bolanya nggak ada api. Tapi beneran seru sih. Permainan ini jadi aktivitas rutin sebagian warga di Sukabumi. Teman-teman ini pastinya terlatih ya, dan paham cara aman supaya nggak terluka. Seru banget ya. Ini permainannya seru banget sumpah. Tadi ini seperti yang kalian lihat, tangan langsung hitam, tapi jangan takut. Kita di sini harus tenang, melatih hatinya agar nggak panik, dan emang permainannya seru banget sih. Langsung aja, let's go. Sebelum main, pastinya tangan harus dibalur minyak supaya tahan sama panas apinya. Cuma kalau udah main, ternyata ngandelin insting banget aja gitu loh. Kapan harus ngoper atau kapan harus spontan ngelepas bolanya. Oke, ini pengalaman yang sangat luar biasa banget buat gue. Karena permainan itu seru banget. Tapi emang ada tekniknya. Kita itu kalau misalnya nangkap, itu harus diayun, nggak boleh kita lawan. Nah, begitu diayun, bolanya masuk, jangan lebih dari 3 detik di tangan, kita langsung oper. Nah, kita lanjut main lagi teman-teman. Seru banget sumpah. Oper! Sebelum nyobain permainan ini sih saya sempat ragu ya. Tapi setelah nyobanya sendiri, boles ini bener bikin ketagihan. Saya mulai bisa ngimbangin pemain lain nih. Kuncinya yakin aja sama berani. Oh ya, tak jarang pemain juga ngelakuin gerakan freestyle. Selain buat adu skill, juga jadi hiburan banget kan buat yang nonton. Tapi main boles ini harus bener-bener fokus dan wajib dengan kepala dingin loh. Alias nggak boleh emosian bos. Buat keamanan kita juga soalnya. Wah, ikutan permainan ini cukup nguji adrenalin saya sih. Sampai nggak kehitung. Berapa poin masing-masing ya? Nggak apa-apa lah ya. Yang penting saya bisa ikut seru-seruan. Sebagai permainan, ternyata boles ini udah sah didaftarkan jadi warisan budaya tak benda. Pastinya jadi kebanggaan warga Sukabumi dong ya. Keseruan saya masih berlanjut nih. Ya, lisung ngamuk jadi permainan seru berikutnya yang akan saya cobain. Kelihatannya sih memang nggak begitu susah, tapi bener, gue baru main beberapa menit tapi udah capek banget. Luar biasa sih. Dan cara mainnya kayak gitu, kita harus ikutin gravitasinya seperti apa, tarikannya seperti apa. Kalau jatuh jangan takut, langsung lanjut aja. Lisung ngamuk ini nih jadi tradisi Sunda yang udah ada sejak ratusan tahun silam.
Tugas para pemain mengangkat lisung atau lesung kayu dengan berat sampai 70 kg. Aduh, berat banget ya. Saat lisung bergerak tanpa kendali, para pemain harus ikut gerakan tanpa melawan. Kalau enggak, pemain akan terjatuh seiring gerakan lisung yang makin tak terarah. Nah, seperti yang kalian tadi lihat, emang kelihatannya sih simple. Tapi gue aja baru main sebentar udah ngos-ngosan. Itu emang bener rasanya. Gue ngerti sih kenapa dinamain lesu ngamuk. Karena emang gue ngerasanya begitu gue pikul, dia ngamuk. Makanya emang challenging. Dan bener kata Kang, nggak bisa sembarang orang. Tadi gue jujur hampir jatuh beberapa kali. Tapi untung boxing. Bener-bener ya, Sukabumi tuh nyimpen 1001 cerita. Nggak cuma alam yang jaminannya indah banget, tapi juga punya beragam tradisi unik yang wajib dikulik. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tapi petualangan belum selesai nih. Next kita explore lagi bareng temen saya, Bisyarat Ayubi. Let's go!